Dimanapun kalian berada, kami percaya hadirat dan kasih Tuhan selalu menyertai kalian semua. Dan juga bagi kamu yang baru pertama kali join di ibadah online Youth Battle Ciluar, kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri, maka dari itu jangan mau untuk hidup sendiri. Di GBI Ciluar menyediakan satu komunitas yang luar biasa, yaitu Youth Battle Ciluar. Di komunitas kami, kalian dapat bersekutu dan sharing bersama saudara seiman melalui Instagram Youth Battle Ciluar atau menghubungi call center Youth Battle Ciluar. Kami sangat menanti kalian untuk join di komunitas kami dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur jika pada kesempatan ini Kau telah menolong dan menyertai kami masing-masing. Dan pada saat ini Bapak, kami akan mengadakan ibadah Youth Battle Ciluar. Kau berkati Bapak, semoga ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Kau berkati setiap kami masing-masing Bapak. Biarlah yang terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami, dan kami juga dapat diberkati lewat ibadah hari ini Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Wah, ada lebih sekali lagi ya. Shalom semuanya. Coba di belakang layar ini ada penonton yang belum kedengeran suara shalomnya. Buat yang di sini sama yang di rumah sama-sama balas ya. Shalom semuanya. Shalom. Masih gak ada suaranya, harus ada suaranya biar kedengeran. Shalom semuanya. Shalom. Mantap. Nah, teman-teman di rumah mungkin hari ini banyak yang capek pulang kerja, capek sama kehidupan. Ya, ada lebih ya. Tapi kita harus percaya kalau kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau sumber kehidupan, kesukaciptaan itu cuma ada di dalam Tuhan. Jadi kalau teman-teman hari ini capek, teman-teman datang kepada Tuhan, saya yakin dan percaya teman-teman dipulihkan kembali. Seperti lagu yang akan saya bawakan ini adalah lagu ciptaan saya, di mana lagu ini dibuat karena kisah nyata yang saya alami. Waktu saya merasa sendiri, saya merasa gak ada satu pun orang yang baik sama saya. Tapi ternyata semuanya salah. Ternyata semua cuma akal bulusnya iblis menutupi pikiran saya. Sampai akhirnya saya merasa semua yang saya lakukan sia-sia, dan saya malu sama sekitar saya, malu sama teman-teman saya, malu sama keluarga saya. Lagu ini tercipta karena kehidupan saya yang dipulihkan oleh Tuhan, dan saya sadar kalau Tuhanlah satu-satunya yang kita perlukan.
berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu jika hari ini kami diperkenankan kembali untuk beribadah bersama dan menikmati berkat firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengar akan firman-Mu agar kami bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa ya. Ya baiklah, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 15. Kalau sudah mendapat, mari kita sama-sama membacanya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada seorang public figure yang ditangkap oleh pihak yang berwajib atau pihak kepolisian karena kasus penyebaran gambar yang memuat konten pornografi. Public figure ini ditangkap tidak lama setelah dia mengisi acara dalam sebuah podcast yang diasuh oleh salah satu pesulap terkenal di Indonesia. Nah, dia ditangkap
oleh polisi dan dinyatakan bersalah. Namun belakangan, public figure ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia berkata bahwa dia mengungkapkan rasa penyesalannya. Namun penyesalan itu bukan karena dia melakukan tindakan penyebaran konten pornografi, tapi dia menyesal karena telah hadir di acara podcast tersebut yang ditayangkan di YouTube, sehingga hal itu memancing pihak yang berwajib untuk menangkap dia dan menjadikan dia sebagai tersangka. Hal ini sama seperti seseorang yang makan bakso, tapi bakso ini terlalu pedas. Kemudian berakibat dia sakit perut. Oleh karena dia sakit perut, dia pun marah-marah. Dia marah-marah menyalahkan penjual baksonya. Padahal yang salah tentu dianya sendiri. Mengapa mengambil cabai terlalu banyak? Sehingga membuat dia jadi sakit perut. Bukan menyalahkan si penjual baksonya, tapi seharusnya mengoreksi dirinya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya jangan kita hidup seperti orang bebal. Orang bebal itu telinganya tebal, hatinya kebal. Diberi masukan apapun tidak akan mempan. Disampaikan nasihat firman Tuhan sekeras apapun, dia tetap bertahan. Orang bebal merasa dirinya selalu benar, merasa tidak perlu masukan dari siapapun, merasa tidak pernah salah dengan semua apa yang dia lakukan. Belakangan ini ada lagu yang ngetren di kalangan anak muda yang bunyinya seperti ini. Kalau lo ngomongin gue bodo amat. Kira-kira seperti itu liriknya, nadanya saya kurang tahu. Kata-kata bodo amat menjadi kata-kata yang ngetren di kalangan anak muda, yang menggambarkan kehidupan yang bebas, liar, dan cenderung memberontak. Namun firman Tuhan menasihatkan agar kita hidup seperti orang arif. Kata arif sinonim dengan kata bijaksana. Orang arif selalu berjalan dalam pertimbangan yang matang, tidak merasa dirinya sendiri benar. Hidupnya berkaca pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada kebenaran diri sendiri. Orang yang arif, dia tetap bisa salah, bisa jatuh, bisa keliru dalam melangkah. Namun, ketika dia mendapat teguran firman Tuhan, dia akan menyesal, berbalik, dan memohon pengampunan pada Tuhan. Hari ini mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang bersedia menerima masukan, menerima teguran, dan tidak menolak nasihat. Penyesalan kita bukan karena hukuman atau konsekuensi oleh karena perbuatan kita, tapi biarlah penyesalan itu kita benar-benar menyesal karena pernah jatuh dalam dosa, karena pernah terjebak dalam kesalahan, dan keliru dalam bertindak atau ceroboh dalam mengambil keputusan. Dan orang yang mengakui diri dalam penyesalan pada Tuhan, dia datang pada Tuhan dengan segenap kerendahan hati, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya kita semua menjadi pemuda-pemudi yang arif dan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur masih mendapat teguran dari firman Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk berubah melalui firman-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin selama ini kami menjadi orang yang bebal. Kami melakukan segala sesuatu menurut pertimbangan kami sendiri, pemikiran kami sendiri, menurut apa yang kami anggap benar sendiri ya Bapa. Tuhan, kini kami mau berkaca pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau hari-hari kami Tuhan hidup menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri doa kita. Nanti kita akan pujian yang berkata kiranya.
serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.